Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada rekan-rekan, mahasiswa, dan juga generasi muda yang luar biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau semuanya membayangkan dalam situasi ini secara bersama. Ketika teman-teman sedang duduk di meja belajar, kemudian membuka sebuah artikel ataupun membaca jurnal untuk kebutuhan tugas akademik teman-teman. Setelah membaca satu paragraf, dua paragraf, tiba-tiba muncullah notifikasi dari HP. Ting! Tanpa disadari, teman-teman membuka dan ternyata muncul video 15 detik dan teman-teman tonton. Dan nggak sengaja, teman-teman langsung scrolling. Tiba-tiba sudah 1 jam scrolling untuk melihat video yang ada di layar HP. Nah, teman-teman sadar lalu kembali ke meja belajar, kemudian fokus membaca buku dan artikel. Tetapi kepala rasanya berat sekali untuk menerima informasi di dalam bacaan yang sangat panjang. Bukankah familiar dengan keadaan seperti ini? Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagai digital native, kita adalah generasi yang paling beruntung karena akses informasi sangat mudah kita dapatkan dan tak terbatas. Namun, di balik keberuntungan itu, ada ancaman nyata yang akan mengintai masa depan cara berpikir kita. Dan saya berdiri di sini ingin mengajak semuanya untuk menengok kembali sebuah keterampilan yang pelan-pelan mulai terkikis melalui tema kali ini, yaitu literasi digital dan masa depan deep reading di era media sosial. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita harus mengakui bahwa pola konsumsi informasi saat ini telah berubah drastis. Sebab media sosial telah menyediakan konten yang cepat, instan, dan menghibur, sehingga melahirkan kebiasaan baru yang disebut dengan skimming, yaitu kegiatan membaca sekilas, melompati kata-kata, hanya melihat intisari di permukaan demi informasi yang cepat. Skimming memang berguna untuk informasi yang cepat, tetapi beda dengan deep reading atau budaya mendalam. Lantas, apa itu deep reading? Deep reading adalah proses aktif yang mana kita melibatkan pikiran secara kritis, menganalisa argumen, dan memahami esensi bacaan. Mengapa ini menjadi penting? Karena kita mahasiswa dituntut untuk memahami materi-materi yang kompleks. Namun, untuk memahami teori konseptual yang mendalam tidak bisa hanya didapatkan dari membaca tepat ataupun rangkuman media sosial. Sebab, Journal of Computer Science and Software 2026 menegaskan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemampuan konsentrasi belajar pada mahasiswa. Semakin sering terdistraksi konten digital, maka semakin tumpul juga kemampuan untuk berpikir secara mendalam. Lebih jauh lagi, pada tahun 2024, penelitian dari Jurnal VCD Universitas Ciputra menemukan bahwa semakin sering mengkonsumsi konten yang cepat akan menurunkan kemampuan cara berpikir kritis kita. Tetapi, media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dalam aktivitas belajar kita. Sehingga, media sosial tidak perlu sampai dijauhi atau dihapus. Tapi bagaimana strategi kita untuk menumbuhkan kembali rentang perhatian kita yang menurun? Lantas, bagaimana cara kita menumbuhkan kembali kebiasaan membaca mendalam dan berkualitas di tengah kesibukan dan juga konten yang singkat ini? Ada 3 strategi utama yang dapat kita terapkan mulai hari ini. Yang pertama, terapkan digital detox, yang mana teman-teman ketika saat belajar harus sudah dipastikan bahwasannya notifikasi HP sudah mati dan memberikan waktu untuk otak kita berpikir secara fokus tanpa adanya interupsi. Yang kedua, latih otak secara bertahap. Mulailah dengan target yang kecil, contohnya membaca 5 halaman yang secara mendalam tanpa membuka ponsel sama sekali. Ketika target tersebut sudah tercapai, maka teman-teman wajib meningkatkan target di setiap minggunya. Dan yang ketiga, membaca aktif dengan catatan kaki. Maksudnya, ketika teman-teman membaca, peganglah pena. Untuk apa? Untuk menulis pertanyaan, opini, ataupun kritikan yang ada di dalam buku, kalian tulis di halaman. Karena hal ini membantu memaksa cara otak kita agar berpikir secara mendalam tanpa hanya membaca bacaan saja. Masa depan kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita menggulirkan layar ponsel, melainkan seberapa dalam pemikiran kita dalam menganalisis persoalan masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Media sosial memang menjadi sarana yang luar biasa, asalkan kita tahu cara mengendalikannya. Namun, jangan sampai algoritma mendikte dan memperpendek rentang perhatian kita. Untuk itu, mari kita menjadi generasi muda yang tidak hanya tahu banyak hal secara permukaan, tetapi kita bisa paham secara mendalam. Dan yang perlu digarisbawahi adalah jadikan membaca mendalam sebagai sebuah kebutuhan, kemewahan intelektual, dan juga perlindungan nalar kritis kita di era digital ini. Jadi, luangkan waktu, bukalah buku kalian, matikan ponsel, dan membacalah dengan mendalam. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang dan mari kita rawat daya fokus kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.